Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aprilia. Di sini aku mau mempresentasikan tentang obat azetozolamid. Teman-teman, aku mau tanya nih, apa sih obat azetozolamid? Tidak tahu? Jadi, azetozolamid adalah obat sakit mata yang digunakan untuk pengobatan glaukoma, yakni penyakit mata akibat rusaknya saraf optik yang menjadi penghubung antara saraf optik ke otak, serta menurunkan tekanan intraokuler sebelum pembedahan. Selain itu guys, azithromycin juga bisa digunakan untuk mencegah atau mengurangi penyakit ketinggian seperti pusing, sakit kepala, kelelahan, muntah, dan sesak nafas. Obat azithromycin sendiri adalah golongan obat diuretik. Diuretik adalah obat yang dirancang untuk mengurangi penumpukan cairan tubuh melalui urin. Adapun sifat kimia dari obat azetozolamid terbagi menjadi 4, yaitu asetamida, asetamok, atenazol, dan vetamok. Adapun sifat fisika dari obat azetozolamid sangat sukar larut dalam air, agak sukar larut dalam air mendidih, dan sukar larut dalam etanol. Untuk dosis obat azetozolamid bisa digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa. Adapun pemberian obat untuk anak-anak terbagi menjadi dua, yaitu secara oral dan secara IV. Oral adalah pemberian obat melalui mulut, sedangkan IV adalah pemberian obat melalui intravena. Untuk glukoma sudut terbuka atau glukoma sekunder, pemberian obat 500 mg diberikan 2 kali sehari dalam bentuk kapsul. Sedangkan glukoma akut sudut tertutup, pemberian obat kapsul extended release 500 mg diberikan 2 kali sehari. Untuk azetozolamid injeksi diberikan secara intravena dengan dosis 5-10 mg, pantau setiap 6 jam. Adapun untuk orang dewasa, pemberian obat juga terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama oral dan IV. Untuk glukoma sudut terbuka, pemberian obat tablet azetozolamid dengan dosis 250-1000 mg diberikan sekali sehari. Penggunaan di atas 250 mg sebaiknya diberikan dalam dosis terbagi 2-4 kali per hari. Kapsul extended release 500 mg diberikan 2 kali sehari. Sedangkan untuk glukoma akut sudut tertutup, untuk sediaan tablet berikan dosis awal 500 mg dan kapsul extended release 500 mg diberikan setiap 12 jam. Untuk injeksi pada orang dewasa berikan 250 mg setiap 4 jam atau 250 mg 2 kali sehari, atau dosis awal 500 mg diikuti oleh 125 sampai 250 mg setiap 4 jam. Adapun efek samping dari obat azetozolamid terbagi menjadi 9. Yang pertama, gejala dehidrasi seperti haus, lemas, kebingungan, penurunan turgor kulit, dan pemanjangan waktu balik kapiler serta penurunan diuresis. Kedua, gangguan elektrolit seperti hiponatremia, hipokalemia, dan hiperkloremik asidosis metabolik. Ketiga, kejang. 4. Gangguan status mental. 5. Gangguan elektrokardiografi dan aritmia. 6. Pembentukan batu ginjal. 7. Penurunan fungsi ginjal. 8. Hiperventilasi. 9. Hipersensitivitas seperti kemerahan di kulit, fotosensitivitas, trombositopenia, dan pankreatitis. Adapun kontraindikasi dari obat azetozolamid terbagi menjadi 7. Yang pertama, gangguan fungsi hiper atau hati. Kedua, pasien dengan konsentrasi serum kalium dan natrium yang rendah. 3. Gangguan atau kurangnya adrenal kortikal. 4. Pasien dengan asidosis hiperkloremia. 5. Gangguan fungsi ginjal. 6. Riwayat hipersensitivitas pada komponen azetozolamid. Dan 7. Terapi glukoma dengan sudut tertutup pada jangka panjang.
Adapun farmakokinetik dari obat asetazolamid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu zat dari saat dimasukkan ke dalam tubuh. Dalam hal ini, absorpsi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bioavailabilitas, yaitu fraksi dari dosis obat yang diberikan dapat mencapai sirkulasi sistemik. Konsentrasi plasma puncak dicapai dalam waktu 1-4 atau 3-6 jam setelah pemberian obat tablet. Selanjutnya adalah onset, yaitu waktu antara pemberian obat sampai timbulnya efek. Setelah pemberian intravena, penurunan TiO terjadi pada 2 menit. Setelah pemberian tablet, pengurangan TiO terjadi pada 1 atau 2 jam. Selanjutnya adalah durasi, yaitu lamanya waktu obat tersebut efektif. Setelah pemberian intravena, penurunan TiO berlangsung selama 4-5 jam. Setelah pemberian tablet, pengurangan TiO berlangsung selama 8-12 jam atau 18-24 jam. Yang kedua adalah proses distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran obat. Dalam hal ini, asetazolamid pertama didistribusikan ke dalam eritrosit, selanjutnya akan diteruskan ke korteks ginjal dan aqueous humor. Yang ketiga adalah proses eliminasi, yaitu pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin atau fases. Dalam hal ini, obat asetazolamid disekresikan terutama di urin sebagai obat yang tidak berubah. Adapun farmakodinamik obat asetazolamid yang utama adalah menghambat enzim karbonik anhidrasa sebagai media untuk mencegah pembentukan ion hidrogen dan natrium bikarbonat. Karena obat ini mampu mengontrol sekresi cairan yang efektif sehingga digunakan sebagai terapi diuretik, antiglukoma, dan antikonvulsan. Asetazolamid akan mencegah enzim yang terdapat pada ginjal untuk mensekresikan ion hidrogen dan mencegah peningkatan bikarbonat sehingga peningkatan volume urin dan urin menjadi alkolasis. Karena penurunan bikarbonat pada serum, tekanan intraokuler menjadi turun oleh karena penurunan produksi aqueous humor. Adapun penyimpanan obat asetazolamid secara oral, dalam hal ini tablet, disimpan dalam wadah ketat, wadah tahan cahaya pada suhu penyimpanan 15-30 derajat Celcius. Untuk obat kapsul disimpan dalam suhu 20-25 derajat Celcius. Untuk obat parenteral, bubuk untuk injeksi disimpan dalam suhu 15-30 derajat Celcius. Obat dilarutkan disusun dengan menggunakan air steril untuk injeksi stabil selama 3 hari pada 2-8 derajat Celcius atau 12 jam pada 15-30 derajat Celcius. Gunakan bubuk obat yang telah dilarutkan dalam waktu 12 jam untuk meminimalkan resiko kontaminasi mikroba. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi tadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.